Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan mengupas dan mengulas tentang kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Daemon. Nah, jika kalian penasaran dengan video pembahasan kali ini, kalian boleh simak sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada chapter yang ke-71 kemarin, ada beberapa hal yang sangat menarik yang admin dapatkan dan sangat menarik juga untuk dibahas. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang rahasia kekuatan Daemon yang akhirnya kembali kita ketahui lagi. Di dalam animasi Boruto ini, semua teka-teki dan rahasia tentang karakternya akan terungkap sedikit demi sedikit. Baik itu tentang kekuatan Jogan Boruto, karakter yang sulit diprediksi seperti Amado, kemudian kekuatan lain yang dimiliki oleh Eida dan Daemon, serta karma putih milik Koth. Seiring berjalannya alur ceritanya, maka semuanya akan terungkap siapa sebenarnya mereka, kekuatan mereka, dan apa tujuan mereka di masa depan nanti. Oleh sebab itulah pada pembahasan kali ini, karakter yang mengungkap sedikit demi sedikit dari rahasia kekuatannya sendiri adalah Daemon. Daemon adalah orang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa setelah chapter yang ke-71 ini diriliskan. Ada beberapa kekuatan Daemon yang telah admin ketahui sampai saat ini, dan admin akan menjabarkannya sesuai dengan fakta dan informasi yang ada. Fakta yang pertama, kekuatan Daemon ini memiliki serangan pantulan. Serangan pantulannya bukanlah serangan pantulan biasa, tapi berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Daemon ini. Selain memantulkan serangan, dia ternyata juga bisa melukai musuhnya. Oleh sebab itulah, serangan pantulan yang diberikan oleh Daemon ini lebih tepatnya seperti bumerang bagi musuhnya sendiri. Bahkan Koth pun terpojok dan merasa sangat tertekan dengan kekuatannya. Para fans Boruto juga menyebutkan bahwa Daemon adalah bocil kematian. Memang tepatnya akan seperti itu, karena kekuatannya bisa dikatakan sebagai serangan pantulan yang melukai musuhnya dan bisa menyebabkan kematian. Hal ini pernah diperlihatkan pada chapter sebelumnya juga, di mana para penjaga di Lebor mencoba untuk menangkap Eida dan juga Daemon, kemudian membunuhnya. Tapi sayang sekali, lebih dahulu kepala mereka terpotong, kapak mereka melukai badan mereka sendiri, dan bahkan tidak tersisa satupun dari mereka yang hidup. Ini membuktikan bahwa Daemon adalah bocil kematian dan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian bagian yang kedua, kecepatan refleks dari Daemon ini mungkin melebihi kecepatan dari para Otsutsuki. Pasalnya hal itu diperlihatkan bahwa pada saat itu, Koth berkata kepada Amado, "Sayangnya, orang ini juga akan menjadi target balas dendamku, karena dia telah membunuh Isshiki. Walaupun dia berbeda dengan Kawaki, tapi dalam hal ini, aku tidak punya alasan untuk Amado dan aku harus membunuhnya." Pada saat itu, Daemon tiba-tiba muncul tepat di belakang Amado dengan kecepatan refleksnya. Bahkan Koth sendiri tidak menyadari keberadaan Daemon. Pada waktu itu, Daemon menahan cakar kanan dari Koth. Telapak tangan kiri dari Daemon kemudian menutupi mulut Koth. Ini membuktikan bahwa kecepatan dari Daemon ini mungkin setara dan bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan Isshiki. Oleh sebab itulah, jika suatu saat nanti ada sesuatu yang terjadi pada Konoha, maka Kawaki pun mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Satu-satunya harapan yang masih kita nanti-nantikan bersama adalah mata Jogan Boruto. Ya, itu adalah harapan terakhir, karena besar kemungkinan kekuatan Kurama dan juga Rinnegan Sasuke tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali jika penggarapan animasinya nanti membuat sesuatu yang berbeda di dalam alur ceritanya. Kemudian, kekuatan yang ketiga, yaitu refleks dari gerakan Daemon yang sangat luar biasa juga. Hal ini diperlihatkan pada halaman berikutnya. Di saat itu, Daemon berkata, "Hei, apakah kau tidak mengira dirimu terlalu sombong?" Koth langsung saja mencoba mengayunkan cakar kirinya untuk menyerang Daemon. Tetapi itu hasilnya menghasilkan dua luka tepat di atas mata kirinya sendiri. Koth kemudian menghilang ke dalam salah satu sabuknya. Nah, setelah Koth menghilang inilah admin yakin dan percaya setelah membaca naskahnya bahwa Daemon bukan hanya sekedar terkejut, tetapi refleksi dari gerakannya itu sangat luar biasa. Dia langsung saja melompat ke udara melihat Koth yang tiba-tiba menghilang di salah satu sabuknya. Di dalam sebuah pertarungan yang sulit seperti ini, refleksi dari gerakan sangat dibutuhkan. Jika seseorang lambat untuk melakukan refleks, maka dia akan gagal untuk memenangkan pertarungannya. Hal itulah yang dilakukan oleh Daemon. Memang sekilas kita melihat bahwa kekuatannya itu berada jauh di level dari kekuatan yang dimiliki oleh Koth. Dan admin bisa melihatnya dengan jelas bahwa Daemon ini telah melewati pertarungan-pertarungan sebelumnya juga. Admin kurang yakin apakah Daemon dan Eida ini telah hidup sebelum adanya Otsutsuki, atau bahkan dia telah melewati pertarungan besar juga. Cuma pada scan pertarungannya itu tidak diperlihatkan di dalam animasi Naruto dan juga Boruto.
Mungkin pada cerita di chapter selanjutnya nanti, kita akan diperlihatkan siapa sebenarnya mereka berdua. Apakah mereka berdua telah menghadapi berbagai macam pertarungan besar, dan bahkan telah membunuh banyak orang juga. Dan bahkan dengan kecepatan dan juga refleksi yang dilakukan oleh demon ini, dia menggunakannya dan tiba-tiba muncul di depan wajah Code. Bahkan Code pada waktu itu mungkin tidak bisa berkedip melihatnya. Entah bagaimana asal-usul kedua orang ini memiliki kekuatan besar seperti itu, tapi admin akan membahasnya di lain waktu jika admin mendapatkan informasi lain. Kemudian kekuatan yang terakhir. Nah, kekuatan yang terakhir inilah kekuatan yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh demon. Di halaman garis paragraf yang terakhir, admin sempat berpikir bahwa kekuatannya ini mirip seperti aura yang dimiliki oleh mode Baryon Naruto. Karena pada referensinya mengatakan, Daemon memiliki aura yang sangat luar biasa, dan bahkan aura itu sangat berbahaya. Jika saja Code tidak langsung masuk dengan cepat ke sabuk hitam miliknya, maka dia akan tewas di tempat itu. Bahkan sebelumnya, Code telah ditinju dari atas. Itu membuat beberapa bangunan dari lab tersebut hancur berkeping-keping. Admin sempat berpikir bahwa aura ini adalah aura kejahatan dan memang telah banyak digunakan untuk membunuh musuh yang menjengkelkan seperti Code. Sebelumnya itu, Daemon juga berkata kepada Code bahwa jangan khawatirkan tentang kakakku. Tidak masalah jika musuhnya adalah Otsutsuki atau apapun, aku akan melindunginya. Nah, dalam percakapan itulah, ini membuktikan bahwa sepertinya Daemon memang terasah di dalam pertarungan. Dan kemungkinan besarnya dia telah melewati pertarungan bersama Otsutsuki juga. Admin kurang tahu detailnya bagaimana, tetapi Daemon bukannya meremehkan kekuatan Otsutsuki yang bisa membunuh kakaknya dan juga dirinya sendiri. Tetapi dengan kekuatan tempurnya itu, Daemon sangat percaya diri dia bisa menandingi kekuatan Otsutsuki. Walaupun memang terdengar Daemon tidak takut sedikit pun dengan kekuatan Otsutsuki, baik itu Boruto, Kawaki, dan bahkan Ishiki sekalipun, mereka berdua tetap akan memperlakukan hukum yang ada. Para Otsutsuki juga, jika para Otsutsuki itu juga berhadapan dengan mereka berdua, maka bisa jadi yang terjadi para Otsutsuki itulah yang akan terbunuh. Ini membuktikan kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Walaupun jika misalkan Momoshiki dan Ishiki bergabung untuk bertarung dengan mereka berdua, ada besar kemungkinan salah satu dari kedua kubu tersebutlah yang akan mati. Mungkin itulah sebabnya juga Eida dan adiknya disembunyikan di Letboro, karena dia adalah salah satu cyborg modifikasi dari Amado yang bisa membunuh Ishiki. Jika saja Ishiki bisa dikalahkan dengan mudah, tentu saja Code hanyalah sebuah pecahan-pecahan kecil dari kekuatannya itu. Dan tentu saja tidak akan bisa setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh kedua kakak beradik ini. Dan bahkan pada chapter yang ke-71 itu juga, admin yakin dan percaya bahwa Daemon belum mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki. Kekuatannya masih ada yang tersisa dan belum kita ketahui sampai sekarang. Mungkin lebih mengerikan dari aura yang dikeluarkan pada waktu itu. Oke, itulah pembahasan seputar Daemon memiliki kekuatan yang mengerikan, dan bahkan mungkin lebih mengerikan dibandingkan dengan Otsutsuki. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.